Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang komunitas ya. Di sini lebih jelasnya pimpinan sebuah komunitas agar komunitasnya ini menjadi besar gitu. Nah, di sini Sirtiman ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya emang namanya seorang pimpinan ya, ya kadang organisasi itu entah itu grup atau komunitas apa itu ya berdasarkan ya agenda atau visi misi dari seorang pimpinannya gitu. Dia bikin komunitas, tetapin misi visinya. Nah, dia mencari anggota, terus mencari orang-orang yang pembantunya atau pengurusnya. Nah, di sini akan terjadi suatu hubungan yang saling ya harus bermanfaat gitu. Nah, di sini eh, banyak ya pimpinan ya pemimpin komunitas ini yang memperlakukan anggotanya itu sebagai apa ya? Ya karena saking banyaknya mungkin persaingan komunitas ya. Ada pimpinan ya istilahnya bosnya ya, bos grupnya ini yang sampai istilahnya menyuap anggotanya biar jangan pindah ke grup lain, biar jangan ya pokoknya ngelirik grup lain gitu. Ada yang disumpel duit, ada yang ya pokoknya dijanji-janjiin ya, ada yang pokoknya macam-macam, ada yang dikasih jabatan pengurus atau apa. Nah, hal ini yang menjadi apa ya, kalau untuk kebagian pengurusnya ini jadi menyebabkan orang yang gila jabatan gitu. Orang akan bertempur mati-matian agar dipandang ya di dalam grupnya atau di dalam komunitasnya, dipandang, dihormati, disegani gitu. Ini ada menimbulkan gila jabatan. Juga dari sisi yang masalah tadi ya, cuan, disuap. Ini jadi mengakibatkan membernya ini jadi mata duitan gitu. Ini sebenarnya yang kurang bagus juga. Jadi member kalau nggak ada duitnya, dia nggak ada sumbangsih. Nah, seperti itu. Ya sebenarnya kan diharapkan semua semua melakukan sumbangsih ya agar grupnya itu maju berkembang. Nah, di sini ya ada juga yang pemimpin yang cuma pengen punya aja, dia nggak punya visi misi yang jelas, jadi bikin grup ya ya udah bikin aja gitu, berdasarkan teman-teman, ngajak teman, ya udah saling happy, saling senang ya, ya seperti itu. Nah, di sini Sirtiman mengambil apa ya ide, mengambil pengen ya jadi suatu keinginan ya kalau punya grup itu ya berdasarkan hal yang tadi Sirtiman pengen punya grup itu yang semua membernya itu sumbangsih juga, istilahnya ide atau misi visi dari pimpinan itu bisa memakmurkan membernya gitu. Di sini karena Sirtiman memang seorang pebisnis gitu ya. Jadi ya namanya komunitas itu Sirtiman ya menganggapnya ini komunitas juga punya brand gitu, punya ya bisa bisa diarahkan ke arah bisnis gitu. Jadi brandnya ini orang mengenalnya sebagai ya mungkin komunitas ya, cuma dari komunitas ini bisa menghasilkan ya berupa hasil karya dari para anggotanya juga, untuk yang pengurusnya ini bisa lebih apa ya, lebih mengarah ke bisa memanajemen ya sesuai dengan
sesuai dengan jabatannya seperti itu. Jadi ya contohnya ya Sirtiman pernah membuat grup, ya grup musik karaoke gitu ya. Ya karena Sirtiman yang pemiliknya, jadi pengennya sih membernya makmur, grupnya juga branding gitu ya, seperti seperti itu keinginannya. Jadi dari kalau branding kan dia pasti memanfaatkan sosial media, manfaatkan website seperti itu. Nah dari sosial media pun itu bisa dimonetasi, dari website pun bisa dimonetasi gitu ya. Nah kalau untuk membernya biar makmur dan happy ya sesuai dengan bidangnya ya. Di sini bidangnya ini ya karena karaoke ya sering ya istilahnya join atau duet bareng atau bikin collab atau bikin ya banyak event lah, event apa, event lucu-lucu ini itu. Juga Sirtiman itu mau skill dari para member ini meningkat gitu. Kadang orang yang sukanya ya nyanyi aja gitu. Nah kalau sering sering ada istilahnya ada kontes yang apa sih yang merangsang agar mereka itu ya jangan cuma sekedar nyanyi tapi benar-benar belajar lagi gitu. Nah di sini Sirtiman ya pengennya bikin ya seperti itu. Jadi daripada apa nyuap mereka untuk stay tinggal betah di situ atau ya menjanji-janjikan apa posisi jabatan untuk yang istilahnya orang yang pengen dipandang, dihormati di grup. Ada kan orang-orang yang butuh perhatian ya, caper ada gitu. Nah di sini Sirtiman ya maunya sumbangsi. Jadi dari anggotanya itu kalau yang misalnya aktif, ada yang aktif, cuma ada yang aktif dan mau sumbangsih lebih. Nah yang mau sumbangsih lebih inilah yang seharusnya layak dijadikan pengurus seperti itu. Dia jadi emang ya nggak cuma ngomong doang, tapi dia juga sumbangsinya lebih seperti itu. Aktif itu jangan cuma aktif aktif doang ya, aktif juga dalam artian ini orang tujuannya aktif apa. Kalau cuma ingin caper aja, nggak istilahnya nggak lebih mengangkat grup, ini lebih baik ya nggak usah lah itu mungkin dijadiin dikasih jabatan apa biar yang ya biar dia semangat lah, dikasih gelar atau ya pokoknya apalah, eh, misalnya dia aktifnya di room atau dia aktifnya di aplikasi ya itu dikasih gelar deh gitu. Jadi ya entah itu king atau apa ya, king atau queen ya pokoknya seperti itu. Jadinya dia ya dihargai. Cuma kalau untuk mengarah ke pengurus, kalau emang dia nggak keluar skill untuk itu, nggak ya pokoknya nggak tertarik lah untuk ngurus-ngurus untuk kerja mengangkat komunitas itu ya, membantu ya, ya dia ya posisinya seperti itu. Nggak usah dijadiin pengurus karena emang kalau udah di pengurus dia malah nggak enjoy gitu, malah terbebani gitu. Jadinya mungkin ya kebanyakan pada pada ngilang gitu karena dia suka tuh gitu aja, tiba-tiba ditarik ke hal yang kayak menurut dia itu serius dan harus kerja gitu. Dan kayak kalau udah kerja kan jadi orang kadang hitungan ya, ini gue digaji atau enggak gitu. Nah itulah makanya butuh orang yang sumbang sih lebih seperti itu. Kalau orang yang sukanya aktif ya sukanya aktif sesuai dengan hatinya dia ya udah itu nggak usah diajak gitu. Ya mungkin dicoba dulu, dilihat kalau emang udah enggak ya udah gitu. Dicobanya ya kalau bisa ya pas di proyek atau apa event seperti itu. Nanti kan dilihat oh ini sumbangsinya ada enggak, kalau enggak ya nggak usah gitu. Nah untuk yang udah jabatan ini ya karena mereka ya apa kerja lebih ya. Ya kita sebagai misalnya pemimpin ya kan ya seharusnya paham gitu mereka kerja lebih. Nah ini terserah
ya karena nggak bisa gaji, karena ini bukan apa sih, bukan real bisnis gitu. Tapi kan ada sumber-sumber monetasi. Nah, sumber-sumber itulah yang bisa dijadikan untuk istilahnya imbalan ya, imbalan atas atas sumbangsih lebih dari para pengurus seperti itu. Ya entah ada kelebihan monetasi atau dapat apa gaji dari misalnya channel YouTube atau dari jual produk digital, ya seputar, ya pokoknya seputar komunitasnya. Yang produk digital itu kan bisa macam-macam, bisa kursus misalnya kalau grup karaoke, kursus cara menyanyi, kursus cara menyanyi live, nah, seperti itu. Nah, atau juga bisa menjual produk sekitar, ya contohnya musik karaoke, entah menjual sound card, menjual mic, menjual headset seperti itu. Karena itu bisa menjadi, ya namanya komunitas tetap harus ada anggaran ya, harus ada cash flow gitu. Kalau apalagi kalau ada bikin event-eventnya, kalau yang besar-besar, ya nggak mungkin lah semua duitnya dari ownernya semua gitu. Kadang ya harus ya dari grupnya gitu. Nggak harus dari membebankan member ya, nanti jadi member disuruh sumbangan, mereka akhirnya kan pada jadi kayak bayar gitu. Orang dia mau senang-senang justru malah ngeluarin duit sebetulnya. Makanya ya kalau Sirman bilang komunitas ini ya harus yang bisa ya memaksimalkan atau menemukan cara untuk monetasi grupnya atau komunitasnya seperti itu. Entah itu ya sekarang kan banyak ya, bisa bikin channel YouTube, di channelnya bahas tentang kegiatan dari grupnya, bahas tentang profil-profil orang-orangnya, bahas tentang ya pokoknya proyek apa aja, bahas tentang ya kolab-kolab, bahas tentang duet-duet terbaik minggu ini atau apa seperti itu. Nah, di sini ya seharusnya channel ini ya bisa rame keisi gitu. Lanjut kalau masalah monetasi lainnya kayak jual produk digital atau jual barang ya, jual barang kan ada fitur e-commerce. Ya nggak apa-apa misalnya belum punya website, jual di Tokopedia atau di Shopee dulu, itu nggak ada masalah gitu. Yang jelas keuntungannya untuk kemajuan komunitasnya atau grupnya. Ya, masalah jualan ini ya makanya ini dicari orang yang, ya kadang di grup itu ada orang yang apa ya, mereka pengen ngegrup cuma nggak punya duit. Nah itu seperti itu, orang-orang yang seperti itulah yang bisa ya dipegangin jabatan ya, kayak mengurus, ya kayak jadi admin admin toko. Ini nggak apa-apa karena apa, ya sama-sama menguntungkan. Jadi membernya yang butuh duit juga bisa dapat, nah grupnya juga ya dapat keuntungan gitu, dapat ada apa, ada income masuk lah dari merchandise, bilangnya istilahnya seperti itu. Ya bisa juga jualan merchandise, kaos, mug dan lain-lain, barang-barang printing gitu. Jadi ya namanya member ya, kalau dia suka sama grupnya, dia support, ya udah, dia pengen di rumahnya ada nama grupnya, dia pengen ya ada kaos, ada ini. Cuma ya sesekali di event juga ada hadiah itu, jadi biar 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 apa ya, biar istilahnya ya member ini ya bisa dapat sesuatu ya, bisa dapat ya barang yang ada logo atau brand dari grupnya ya, mereka kan jadi pada seneng gitu. Ya nggak harus beliin semuanya ya. Kalau misalnya masih membernya masih mungkin 10 atau 20 ya masih ini, cuma kalau udah sampai 100 ini kan, kalau misalnya beliin kaos semua ya modalnya besar ya. Paling ada event dikasih tiga tiga gitu kalau setiap minggu, satu tiga seperti itu, entah itu kaos, topi, mug. Jadinya ya suasananya jadi ya ada hadiah. Orang kan paling senang kalau dikasih hadiah itu ya, apresiasi seperti itu.
Ya nggak harus nyumpal duit, kalau itu malah apa ya, jadi kayak ya jadi nggak ngedidik gitu loh. Jadinya ya ngapain bikin kegiatan yang seru-seru kita nggak, ya lo kasih gue duit deh, nanti gue ini betah di sini, ya gitu doang jadinya. Kalau udah kegiatan kan seru, semua happy, ya mungkin sesekali dikasih hadiah duit gitu. Cuma ya jangan duit-duit terus. Jadi membernya jadi apa sih? Jadi asumsinya ya grup buat cari duit gitu. Namanya grup kan ya tetap ya untuk mengembangkan skill sesuai dengan minat gitu. Jadi wadah ya, untuk yang minatnya sama itu, cuma ya jangan sampai wadahnya ini jadi bikin ketergantungan gitu kayak duit gitu ya. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa ya, harus bisa punya formula. Harus bisa, kalau Sirtiman sih sistemnya memakmurkan anggotanya gitu. Jangan apa sih? Ya, jangan adalah namanya pemimpin yang memanfaatkan anggotanya, itu ada Sirtiman pernah ya punya seperti itu. Visi misinya hebat, cuma anggotanya itu dimanfaatkan. Entah itu dipinjemin duit, entah itu ya pokoknya dibikin ini deh, kalau grupnya jalan tapi lo ini gitu, lo ini apa, harus support gua pakai duit, seperti itulah gitu. Ada yang seperti itu, pokoknya macem-macem. Nah, di sini untuk kalian yang punya grup ya, atau punya komunitas, pimpinan grup yang mulai berpikir ya, ide dari si teman tadi sebenarnya bukannya ide ya, udah sebenarnya pernah dijalankan gitu. Cuma si teman emang ya sekarang nggak lagi fokus grup yang di luar niche bisnis online ya, pengennya bisnis online dulu nih gitu. Ya grup yang kayak karaoke musik ya sementara divakumkan gitu karena fokus ke bisnis online. Ya sebenarnya dulu juga dari suka musik karaoke juga udah istilahnya grafiknya udah meningkat ya, udah sampai ke tahap buat grup itu, terus bikinin acara sesuai dengan visi misi, ya udah sukses lah seperti itu. Nah, di sini untuk yang kalian pimpinan grup, mulai strategi untuk 2024, grupnya mau dibawa ke arah kemana gitu, mau dijadiin sapi perah atau mau dimanjain, disuap-suap duit, ya itu pilihan kalian sih. Nah, nanti ya biar ya kita tetap ya, namanya bakat komunitas itu ya termasuk dalam istilahnya seni dan budaya, itu juga harus tetap menjunjung tinggi ya, menjunjung tinggi biar wadahnya berguna bagi bangsa dan negara gitu. Oke guys, silakan kalau ada yang ditanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.